Rahman, para tamu Allah, Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kata-kata, kalimat, dan ungkapan yang paling pantas untuk senantiasa kita lantunkan, ungkapan rasa syukur, tahmid, kata-kata pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya, anugerahnya, taufik dan inayahnya untuk kita semua. Dan salah satu di antara anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang teramat besar itu adalah bahwa kita saat ini berada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Bahwa karunia yang teramat besar itu saat ini kita berada di tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah yang penuh dengan keberkahan, tanah yang sholat di dalamnya lebih baik dibandingkan dengan 100.000 sholat di tempat lain. Ini anugerah, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar yang kita rasakan, yang dirasakan oleh jamaah haji tahun ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedatangan kita di tanah suci, kedatangan kita ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, menjadikan kita bagian dari tamu-tamu Allah. Dan istilah tamu Allah itu Bapak Ibu sekalian bukanlah istilah kamus kontemporer. Istilah tamu Allah itu bukan istilah yang dibuat oleh seorang akademisi, profesor ataupun doktor, tidak. Istilah tamu Allah itu adalah istilah yang keluar dari lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, Al-Hujjaj wal Ummaru wafdullah. Jamaah haji dan jamaah umrah itu adalah tamu-tamu Allah. Da'ahum fa'ajabuh, fasa'aluhu wasa'aluhu fa'a'tahum. Mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mereka menyambut panggilan Allah. Lalu mereka meminta kepada Allah dan Allah pun mengabulkan permintaan-permintaan mereka. Ini sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tamu-tamu Allah itu, tentang orang-orang yang datang ke tanah suci ini untuk melaksanakan haji dan umrah. Bapak Ibu sekalian, maka Allah Subhanahu Wa Taala, kedatangan kita di tanah suci ini dalam rangka melaksanakan satu ibadah yang teramat agung, yaitu ibadah haji. Ibadah yang tidak semua hamba Allah diizinkan untuk melaksanakannya. Yang tidak semua orang yang beriman ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sampai ke tempat ini melaksanakan dan menunaikan ibadah haji tersebut. Kedatangan kita di sini, keberadaan kita di tanah suci ini bukan karena kita lebih banyak finansialnya dari yang lain, tidak. Karena yang lebih banyak hartanya dari kita, banyak yang belum hadir di sini. Bukan karena kita lebih sehat, lebih fit, lebih bugar dari yang lain. Karena yang lebih sehat, lebih fit, lebih bugar dari kita, banyak yang belum hadir di tempat ini. Bukan pula karena kita lebih banyak ilmunya dari orang lain, tidak. Karena ustadz-ustadz kita, kiai kita, bahkan mungkin ada yang belum hadir di tempat ini, belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji. Maka satu-satunya cara kita memaknai keberadaan kita di tempat ini adalah bahwa ini semua hanyalah karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghadirkan kita di tempat ini dengan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah yang besar kepada kita agar kita kembali kepadanya.
Di sini Allah Subhanahu wa taala akan menempa kita. Di sini Allah Subhanahu wa taala akan mendidik kita agar kita menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelum kita menginjakkan kaki di tanah suci ini. Bapak Ibu sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala oleh karena ibadah haji ini adalah ibadah yang agung, maka mempelajari dan mengingat-ingat kembali, merefresh kembali pelajaran-pelajaran tentang haji itu adalah sesuatu yang perlu dan penting kita lakukan. Mempelajari ibadah haji itu dengan baik dan benar akan menjadikan kita memiliki jalan, map, peta untuk menuju haji yang mabrur itu. Tentu kita semua kemudian mencita-citakan datang ke sini mendapatkan haji yang mabrur. Karena haji yang mabrur itu digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa illal jannah." Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu sekalian, tidak semua orang yang haji mendapatkan haji yang mabrur. Tidak semua orang yang haji mendapatkan otomatis surga Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi haji yang mabrur itu didapatkan oleh orang-orang yang hadir haji dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan dasar ilmu dan basirah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita rangkum seluruh materi-materi di dalam ibadah haji itu, maka setidaknya ibadah haji itu menghimpun 3 dimensi. Setidaknya ibadah haji itu menghimpun 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi fikih. Ini terkait dengan syarat-syarat haji, rukun-rukun haji, wajib-wajib haji, sunnah-sunnah yang kita laksanakan dalam haji itu, larangan-larangan yang mesti kita hindari saat kita berihram dan lain sebagainya. Ini dimensinya adalah dimensi fikih. Berikutnya yang kedua adalah dimensi maqasidul hajj. Maqasid ibadah haji. Maksud, tujuan, hikmah, esensi, nilai, value, pelajaran dari ibadah haji itu. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyisipkan di dalam setiap ibadah yang kita lakukan, di dalam setiap gerak-gerik dan diamnya kita, bergeraknya kita dalam tawaf, sa'i, dan diamnya kita saat wukuf memiliki hikmah, memiliki makna, memiliki nilai yang disisipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga penting untuk kita pelajari. Dan yang ketiga, dimensi adab, atau yang disebut oleh para ulama dengan akhlaqiyatu ibadatil hajj. Akhlak yang mesti kita cerminkan di dalam pelaksanaan ibadah haji itu. Sehingga ibadah kita itu tidak kering. Sehingga ibadah kita itu memiliki makna. Sehingga kita bisa meresapi setiap gerak-gerik dan diamnya kita di dalam ibadah haji. Dimensi yang pertama adalah fikih haji. Saya sangat yakin Bapak Ibu sekalian, jauh sebelum Bapak berangkat ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah sudah mengikuti pengajian-pengajian tentang manasik. Lalu kemudian membaca buku-buku tentang ibadah haji, menonton YouTube tentang penjelasan haji dan umroh dan lain sebagainya. Setidaknya ketika kita ringkas ibadah haji itu, dia dimulai dari niat kita. Kalau kemudian nanti di tanggal 8 kita akan memulai ibadah haji itu, maka kita memulai niat. Niat kita itu kita pasang ketika kita berada di tempat kita saat ini. Ketika kita berada di Mekah. Kita mulai berniat labbaik Allahumma hajjan. Tak perlu kita keluar ke tanah halal. Cukup dengan kita berada di tempat kita, di hotel kita, kita sudah bisa berniat. Karena mikot orang Mekah untuk ibadah haji itu adalah di rumahnya sendiri. Dan kita sudah termasuk orang yang bermukim di Mekah. Sedikit tentang mikot. Kalau kita umroh datang dari luar Mekah, kita masuk ke Tanah Suci. Maka ada istilah, ada ketentuan
yang disebut di dalam syariat kita namanya mikot.